Mesir kuno telah menjadi subjek perhatian dunia selama ribuan tahun. Ketika kita berbicara tentang Mesir kuno, mungkin yang pertama kali muncul dalam pikiran adalah piramida yang megah, mumi yang misterius, atau Fir'aun yang berkuasa. Namun, ternyata peradaban ini lebih dari sekadar kisah monumental. Di sana pernah tercipta sebuah dunia yang kaya akan inovasi, kebudayaan, dan sejarah. Melalui video ini, kita akan menjelajahi aspek-aspek penting dari kehidupan di Mesir kuno saat itu. Yuk, kita gaskan! Kita mulai dengan sumber kehidupan dari bangsa Mesir kuno, Sungai Nil. Sungai Nil tidak hanya sekadar sungai bagi bangsa Mesir kuno, tetapi merupakan pusat dari kehidupan dan peradaban mereka. Setiap tahun, sungai ini meluap, memberikan nutrisi pada tanah-tanah sekitar, memungkinkan praktik pertanian yang sangat penting bagi keberlangsungan masyarakat. Pertanian ini tidak hanya menjadi tulang punggung ekonomi Mesir, tetapi juga berperan dalam ritual keagamaan dan kalender tahunan mereka. Masyarakat Mesir kuno terstruktur dengan baik, terbagi dalam hierarki sosial yang jelas. Pada puncaknya ada Fir'aun, yang dianggap sebagai perwujudan dewa di bumi, diikuti oleh pejabat tinggi, pendeta, prajurit, hingga petani dan pengrajin. Meski begitu, sistem ini tidak sepenuhnya kaku. Individu dari lapisan masyarakat yang lebih rendah dapat naik status melalui prestasi tertentu. Fir'aun bukan hanya seorang penguasa politik, tetapi juga figur spiritual yang dianggap sebagai perantara antara dewa dan manusia. Mereka memerintah dengan keyakinan bahwa kekuasaan mereka berasal langsung dari para dewa, dan salah satu tugas utamanya adalah menjaga keseimbangan dan harmoni di alam semesta. Piramida, khususnya yang ada di Giza, merupakan salah satu simbol Mesir kuno yang paling dikenal. Lebih dari sekadar makam, piramida adalah manifestasi fisik dari ambisi Mesir untuk mencapai keabadian. Dibangun dengan teknik yang masih menjadi misteri hingga sekarang, piramida menjadi bukti kehebatan arsitektur dan manajemen dari Mesir kuno. Orang Mesir kuno sangat percaya pada kehidupan setelah mati. Mereka menganggap bahwa kehidupan di dunia hanyalah fase sementara sebelum memasuki alam baka yang abadi. Proses mumifikasi menjadi cara mereka untuk memastikan bahwa tubuh tetap utuh, sehingga jiwa bisa kembali mengenali jasadnya di dunia berikutnya. Tidak hanya tubuh yang dijaga, tetapi juga benda-benda berharga dan makanan ikut disertakan sebagai bekal di alam baka. Mesir kuno memiliki panteon dewa-dewi yang luas, di mana setiap dewa memiliki tugas dan kekuatan tertentu. Contohnya adalah Ra, dewa matahari, salah satu dewa paling penting, sementara dewa Anubis bertanggung jawab atas proses kematian dan mumifikasi. Para dewa ini tidak hanya dipuja melalui doa dan ritual, tetapi juga dipersonifikasi dalam seni dan arsitektur Mesir kuno. Karya seni dan arsitektur Mesir tidak hanya sekadar ekspresi keindahan, tetapi penuh dengan simbolisme religius dan sosial. Setiap detail dalam ukiran, patung, dan lukisan dinding memiliki makna mendalam, baik sebagai penghormatan kepada para dewa maupun untuk memperingati peristiwa sejarah penting. Bangunan monumental seperti kuil Karnak menunjukkan kekuatan dan keagungan kerajaan Mesir. Hieroglif adalah salah satu sistem tulisan paling kompleks yang pernah ada. Simbol-simbol ini digunakan tidak hanya untuk komunikasi, tetapi juga untuk mendokumentasikan sejarah, agama, dan kehidupan sehari-hari. Setelah berabad-abad terlupakan, kemampuan membaca hieroglif ditemukan kembali berkat batu Rosetta, yaitu batu dalam bentuk prasasti yang memberikan kunci untuk memahami masa lalu Mesir. Perempuan di Mesir kuno memiliki hak-hak yang tidak ditemukan di banyak peradaban kuno lainnya. Mereka dapat memiliki properti, menjalankan bisnis, dan bahkan bercerai jika diperlukan. Salah satu contoh paling terkenal adalah Cleopatra VII, yang memerintah dengan kecerdasan politik dan diplomasi yang luar biasa. Bangsa Mesir kuno juga dikenal karena pengetahuan mereka yang maju dalam bidang sains dan kedokteran. Mereka memahami anatomi manusia melalui proses mumifikasi, dan menggunakan tanaman herbal serta metode medis yang inovatif untuk mengobati berbagai penyakit. Banyak dari pengobatan mereka yang terdokumentasi dalam papirus, yang bertahan hingga hari ini. Para ahli Mesir kuno adalah pengamat langit yang cermat. Mereka menciptakan kalender yang cukup akurat berdasarkan pengamatan mereka terhadap bintang Sirius dan siklus banjir tahunan Sungai Nil. Pengetahuan ini penting dalam menentukan waktu panen dan ritual keagamaan, serta menandai peristiwa-peristiwa penting. Di luar kemegahan istana dan piramida, kehidupan sehari-hari di Mesir kuno melibatkan kerja keras di ladang bagi petani, dan gaya hidup mewah bagi bangsawan.
Petani bekerja sepanjang hari untuk memastikan ketersediaan pangan, sementara bangsawan menikmati pesta, musik, dan seni. Mereka juga menikmati masakan berbahan dasar gandum, kurma, dan ikan dari Sungai Nil. Pakaian di Mesir kuno biasanya terbuat dari linen, bahan yang sejuk dan nyaman mengingat cuaca gurun yang panas. Kaum bangsawan mempercantik diri mereka dengan perhiasan dari emas dan batu mulia, sementara kelas bawah mengenakan pakaian yang lebih sederhana. Pakaian juga sering mencerminkan status sosial dan dipakai dalam upacara keagamaan. Mesir kuno juga dikenal karena kekuatan militernya. Mereka mengembangkan strategi dan teknologi perang yang canggih di zamannya, termasuk penggunaan kereta perang dan senjata dari logam tembaga. Tentara Mesir memainkan peran penting dalam mempertahankan kekuasaan kerajaan dan menaklukkan wilayah-wilayah baru. Begitulah sekilas tentang suasana Mesir kuno di kala itu. Mesir kuno telah meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi dunia modern, mulai dari arsitektur, sistem kalender, hingga mitologi. Pengaruhnya dapat dirasakan dalam berbagai aspek kebudayaan kita saat ini. Dengan semua yang telah mereka capai, Mesir kuno tetap menjadi pusat perhatian dunia dalam dunia riset sejarah dan kebudayaan yang berkelanjutan. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Jika kalian suka videonya, bisa tinggalkan jejak dengan memberikan like, komen, dan share video ini. Subscribe juga untuk konten menarik berikutnya. Akhir kata, terima kasih.